Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berbagi dari pengalaman belajar sekitar 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4 sore bersama Bapak Arfan Pradiansyah tentang 9 prinsip pikiran. Nah, jadi dijelaskan oleh Bapak Arfan bahwa ada kaitannya antara 9 prinsip pikiran dengan nilai-nilai keislaman. Yang pertama, kalau kita sering mendengar bahwa ada segumpal daging di dalam tubuh manusia, apabila daging itu baik maka seluruhnya juga baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka semuanya buruk. Itu kalau nggak salah hadis ya. Dan Pak Arfan itu berijtihad bahwa daging yang dimaksud adalah otak. Berbeda dengan kebanyakan ulama yang mengartikan bahwa daging itu adalah hati atau jantung. Karena menurut Bapak Arfan itu, kalau otak itu adalah pusat pikiran, dan beliau juga memaparkan beragam penelitian termasuk khususnya psikologi, kasusnya Phineas yang mengalami kerusakan di Brokanya. Jadi dia itu adalah seorang Prancis. Suatu hari ketika dia bekerja, ada besi yang menancap ke otaknya. Maka untuk menyelamatkan diri Phineas itu otaknya dikikis. Nah, kebetulan yang kena adalah Brokanya, yang mana Brokanya itu adalah bagian emosi. Jadi sebelum dioperasi, Phineas itu adalah orang yang cheerful, orang yang murah senyum. Tapi ketika setelah selesai dioperasi, itu ternyata Phineas malah menjadi orang yang pendiam dan pemarah gitu. Jadi itulah salah satu landasan mengapa Bapak Arfan berpikir bahwa otak yang mempengaruhi segalanya. Bukan segalanya, ya sih, perilaku dan seperti itu. Dan juga kalau dilihat dari susunan tubuh manusia, otak dulu baru perasaan. Itu menurut Bapak Arfan. Maka dari situ dikaitkan dengan 9 prinsip. Salah satunya adalah satu pikiran dalam satu waktu. Jadi nggak mau, menurut Bapak Arfan itu, ya semua ini juga menurut Bapak Arfan ya, bahwa satu pikiran positif itu akan stay di otak kita, tidak mungkin berdampingan dengan satu pikiran negatif. Jadi itu akan mempengaruhi seseorang. Jadi kalau emang orang itu positif, pasti pikirannya positif. Kalau misalnya orang itu negatif, ya pikirannya juga negatif. Nggak mungkin ya di antara keduanya gitu. Jadi maka kita harus memberikan makanan pikiran yang positif pada otak kita, agar kita selalu bisa bertindak yang positif juga gitu. Jadi karena pikiran ini mempengaruhi perasaan gitu. Tapi perasaan itu bisa menjadi barometer atau indikator if there's something wrong with you gitu. Jadi berarti itu kita harus buru-buru switch pikiran kita menjadi pikiran yang positif gitu. Dan Pak Arfan juga tadi mengumpamakan ada 2 serigala, serigala putih dan serigala hitam. Analoginya, kalau kita serigala itu analogi untuk pikiran. Serigala putih itu tentu saja untuk yang positif, serigala hitam untuk yang negatif. Kalau kita memelihara serigala putih di pikiran kita, maka kita harus memberikan makanan-makanan yang
positif gitu. Tapi kalau misalkan kita memberi makanan-makanan yang negatif, maka serigala hitam yang lebih menguasai diri kita. Makanya kita harus terus-terusan memberikan makanan yang positif. Beliau juga mengkaitkan pikiran atau mind dengan happiness. Menurut buku Happiness-nya Sonia Lebersky, itu gen memang mempengaruhi seseorang kurang lebih hanya sekitar 40%. 60%-nya dipecah-pecah nih. Saya agak lupa detailnya, tapi kalau tidak salah 10%-nya itu dari pengalaman atau cara berpikir kita. 30%-nya, ini missing point. Nanti saya coba cek lagi. Kurang lebih itu yang saya dapatkan dari seminar dengan Pak Arfan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.